warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Mega Sulistiawati. Saya kelas 10-6. Nomor absen saya yaitu nomor 35. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek saya yaitu P5 dan pendidikan lingkungan hidup. Tentang pendidikan lingkungan hidup yaitu upaya mengubah perilaku dan sikap untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang berperan aktif dalam keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi yang akan datang. Tujuan yaitu untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat tentang perilaku terhadap lingkungan sekitar dengan cara mengubah perilaku untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sifat-sifat sampah. Sampah dibedakan menjadi 3 sifatnya, yaitu nomor 1 yaitu kering. Contohnya dedaunan kering, kertas, dan nomor 2 yaitu sifat sampah basah yang berasal dari sisa makanan. Yang ketiga yaitu sampah lembut atau bisa contohnya seperti abu dan debu. Untuk bentuk-bentuk sampah juga ada 3, cair, padat, gas. Untuk yang cair contohnya adalah limbah deterjen. Untuk yang padat yaitu kaleng, botol plastik, dan untuk yang gas yaitu asap pabrik. Macam-macam sampah juga dibedakan menjadi 3. Pertama, sampah industri, contohnya adalah sampah dari pabrik. Dan kedua yaitu sampah alam. Sampah alam contohnya yaitu sampah dedaunan, kayu, dan ranting. Untuk yang ketiga adalah sampah manusia, contohnya sisa bahan makanan, feses gitu. Limbah lingkungan. Limbah lingkungan merupakan sampah yang dihasilkan dan diperoleh dari manusia, alam, kegiatan, industri, pabrik, dan semuanya yang menghasilkan sampah. Cara mencegah atau mengurangi sampah. A. Sampah cair seperti sisa deterjen yang digunakan untuk mencuci pakaian dan dengan cara membuat tempat pembuangan yang dikhususkan untuk sampah tersebut. Yang B, seperti sampah kering dengan cara mendaur ulang sampah menjadi bahan kerajinan atau barang lain yang dapat digunakan kembali untuk kebutuhan hidup. SMA 1 tahun memilih tema sampah dalam proyek ini untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah dan menjadikan sekolah ASEA Go Green. Dan yang kedua adalah P5. P5 itu adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka ini kita bisa menyebutnya P5 ya. Perlunya proyek penguatan profil Pancasila. Ki Hajar pernah berkata, perlulah anak-anak taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya. Sejak beberapa dekade terakhir, pendidik dan praktisi pendidikan di seluruh dunia mulai menyadari bahwa mempelajari hal-hal di luar kelas dapat membentuk peserta didik. Memahami bahwa belajar di satuan pendidikan memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jauh sebelum Ki Hajar Dewantara sudah menegaskan pentingnya peserta didik mempelajari hal-hal di luar kelas sana. Namun sayangnya selama ini pelaksanaan hal tersebut belum optimal.
Pancasila sebagai salah satu caranya mencapai profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek profil ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan demokrasi, sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar kebutuhannya. Proyek penguatan pelajar Pancasila diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya, bagi kerja di dunia modern. Berkeberhasilan menjalankan proyek akan menjadi prestasi dalam skema kurikulum merdeka. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdapat di dalam rumusan Kemendikbudristek nomor 56 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, yang menyebutkan bahwa struktur kurikulum di jenjang PAUD serta pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sementara pada pendidikan kesetaraan terdiri atas mata pelajaran kelompok umum serta pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk pemetasan suplemen profil pelajar Pancasila dibagi menjadi 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ke prinsip-prinsip profil penguatan pelajar Pancasila yaitu holistik. Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak perisal atau terpisah-pisah. Yang kedua, kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya berdasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Yang ketiga yaitu berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajar secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek profil sesuai minatnya. Keempat, yaitu eksploratif. Prinsip
berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry, baik terstruktur maupun bebas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang berkaitan dengan berbagai skema formal pengaturan mata peserta didik. Untuk sekian video dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.